Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa handphone yang terang-terangan niruin desain handphone legend atau populer pada masanya. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja gas di unboxing. Yang mirip iPhone dulu nih. Nah, jadi ini handphone apaan ya? Boxnya warna merah kosongan gini. Cuma ada stiker, mereknya tuh iCherry dengan model C217. Ini kayaknya males banget ya mau ngeprint boxnya. Dan ini saya belinya lewat Lahjanda dengan harga 300 ribuan. Di dalamnya ada unit handphonenya, ditaruh dulu. Terus dapat kabel data micro USB, ada baterainya dengan kapasitas 1800 mAh, dapat earphone modelnya colok, ada charger dengan output 5 volt 1 ampere, dapat case, tapi ini udah sobek dan ada cairan lengket-lengket gitu ya. Ih, jijik. Dan ada kitab-kitab, yaitu buku petunjuk dan kartu garansinya. Udah, itu aja isinya. Nah, untuk wujud handphonenya itu kayak gini, ini udah dipasang anti gores ya, lumayan, tapi dikletek aja. Jadi handphone ini desainnya mirip banget sama iPhone 6 atau iPhone 6s. Di bagian depan ini ada layar 4,7 inch, depannya ada earpiece, kamera, dan hiasan sensor gitu. Terus di bawahnya ada tombol home fisik yang bulat. Di bagian sisi kanannya ada tombol power, sisi bawah ada lubang speaker dan mikrofon, sisi kiri ada tombol pengatur volume, dan ini cuma hiasan untuk switch silent-nya ya. Terus di sisi atas ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk di bagian belakangnya ada kamera, mikrofon, lampu flash, logo iCherry, dan tulisan bla bla bla. Back covernya ini bisa dibuka. Di sini ada slot micro SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Secara desain dan ukurannya ini emang mirip ya. Ini logonya buah-buahan juga, cherry dan apple. Paling ada beberapa bagian yang beda peletakannya atau nggak ada, misalnya slot SIM. Dan untuk bodinya yang iCherry ini bahannya plastik ya, jadi lebih ringan dan agak ringkih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Nah, dari tampilannya ini aja udah bisa ditebak kalau handphone ini pakai OS Android. UI-nya ini nggak dimirip-miripin kayak iOS, jadi pakai stok Android ya. Dan ternyata ini sebelah dari tombol home ada tombol kapasitif, back, dan menu. Untuk Android-nya ini versi 4.4.2 atau Android KitKat dengan internal 4 GB, sisanya 3,12 GB. Dan RAM-nya 512 MB, bebas 248 MB. Masih kelihatan irit sih secara penggunaannya. Untuk spek lainnya, handphone ini pakai chipset MediaTek MT6572, dual core 1 GHz, GPU-nya Mali 400MP, layarnya IPS 4,5 inch 480x854, dan untuk jaringannya masih 3G. Untuk sinyalnya ini masih muncul ya, walau cuma 2G, karena jaringan 3G di tempat saya udah mulai dimatikan. Oh iya, ini udah ada beberapa aplikasi yang terinstall, bahkan masih ada BBM. Berarti handphone ini emang rilis ketika BBM masih populer ya. Dan sekedar informasi, untuk OS Android KitKat ini udah mulai banyak aplikasi yang nggak support. Misalnya WhatsApp yang nanti udah nggak support. Ini yang udah keinstall juga versi-versi lama aja ya. Jadi perbedaannya udah pasti OS-nya. Yang tiruan ini pakainya Android dan iPhone udah pasti pakai iOS. Secara speknya juga emang beda dan bahannya juga beda. Jadi emang secara tampilan aja yang mirip. Wajar lah harganya juga beda jauh banget kan. Nah, gimana untuk kameranya? Ini dia hasilnya. Oke, jadi ini hasil dari kameranya ya. Yang sebelah kiri ini untuk yang iCherry. Dan yang kanan ini untuk yang iPhone. Oke, lanjut. Yang kedua nih, ini mirip sama handphone BlackBerry. Untuk boxnya yang ini lebih niat ya, nggak kayak yang tadi. Dan ini iCherry dengan model C1. Untuk harganya ini 130 ribuan. Oke, di dalamnya pertama ada handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada earphone, mirip kayak sebelumnya. Ada baterainya, ini kapasitas 1200 mAh. Ada kabel data micro USB.
Dapat chargernya dengan output 5,2 volt 0,5 ampere. Dan ada kitab-kitab garansi serta panduannya. Udah nggak ada apa-apa lagi, itu aja isinya. Nah, jadi handphone ini tuh, masih ada plastiknya, dikletek aja. Ya, handphone ini miripnya sama BlackBerry Z10 yang cukup populer dengan BB10 OS-nya. Di bagian depannya ini ada layar berukuran 4 inch, atasnya ada tulisan iCherry, kamera, dan earpiece, bawahnya ada tombol kapasitif, home, menu, back, dan search. Banyak ya. Di bagian sisi kanan ada tombol power, sisi bawah ada mikrofon, lubang micro USB, dan ini lubang apaan ya? Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume, dan ini harusnya sih voice control kalau di aslinya ya. Kalau di sisi atasnya cuma ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, tulisan atau logo iCherry, dan lubang speaker. Kalau dibuka back covernya, di sini ada slot mini SIM 1, SIM 2, dan microSD. Nah, secara tampilannya yang ini masih mirip juga sama yang aslinya. Tapi secara ukuran ternyata lebih kecil dikit lah ya. Terus tekstur bodi belakangnya ini juga agak mirip, tapi tetap aja dari segi kualitas bahannya beda. Dan ada beberapa penempatan lubang atau tombol yang beda juga ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Loh, ini kok malah tampilannya kayak handphone Samsung ya? Kenapa nggak kayak BlackBerry? Ini kalau dari UI-nya kayak pakai OS Android versi jadul banget ya. Tapi kalau cek di settingnya, ini tuh pakai OS Android 4.1 Jelly Bean. Dengan storage sisanya 125 MB. Dan RAM-nya ini bebas cuma 87 MB. Wah, ini nyesek banget ya. Saya masih penasaran nih sama OS-nya. Dan saya coba cek lagi, ternyata ini Android-nya API 10, dimana itu untuk versi Android 2.3.3. Jadi ini sebenarnya bukan Android Jelly Bean. Untuk CPU-nya, dia pakai ARM Cortex A5 single core 1 GHz, RAM-nya 256 MB, dan internalnya 512 MB. Layarnya TFT 4 inch 480x800, dan jaringannya 2G. Masih muncul ya sinyalnya. Untuk handphone ini ternyata nggak begitu bagus dibandingkan yang sebelumnya. Apalagi ada yang dimanipulasi nih, jadi kurang meyakinkan. Dan dengan OS Android Gingerbread ini, bener-bener udah jadul banget. Udah banyak aplikasi yang nggak support, dan ini yang bawaan cuma versi-versi lamanya aja ya, dan udah nggak bisa dipakai. Oh iya, untuk tombol voice control itu ternyata buat ngecilin volume aja ya. Ya, jadi sama kayak sebelumnya, untuk perbedaannya di OS. Pakainya Android, kalau BlackBerry Z10 pakai BB10 OS. Dan anehnya, di handphone ini malah tampilannya mirip sama handphone Samsung. Padahal desainnya kan kayak BlackBerry ya. Hadeh. Oh iya, untuk kameranya, nih hasilnya. Oke, jadi kalau yang ini hasil rekaman videonya. Yang kiri iCherry C1 dan yang kanan ini BlackBerry Z10. Oke, yang udah dibahas tadi itu tiruan untuk smartphone yang agak modern. Nah, yang ini niru desainnya handphone legend Nokia, yaitu NGEK, yang tipe klasik atau yang awal dirilis. Jadi ini Evercost G7T, pernah saya bahas sebelumnya. By the way, ini ironisnya merek-merek lokal ya, yang banyak niru secara terang-terangan. Nah, berbeda dengan tiruan smartphone yang agak modern, kalau untuk feature phone kayak gini justru ada kelebihan yang nggak ada di versi aslinya. Dari desain ini masih kelihatan mirip secara sekilas aja ya, soalnya ada yang dirubah nih. Misalnya di bagian depan ini ada layar 2,4 inch yang lebih besar, touchscreen, dan orientasinya itu horizontal. Terus earpiece dan mic-nya juga ada di depan sini, jadi nelponnya nggak dari sisi atas. Terus dia ada kamera dan ada antenanya juga. Nah, antenanya itu kalau dulu bisa buat nonton TV siaran analog ya. Terus kalau feature phone kayak gini, mungkin secara pemakaian buat nelpon atau SMS nggak ada bedanya ya. Dan fitur-fitur multimedianya juga nggak kalah. Cuma kalau buat sistemnya pasti beda, karena NGEK yang asli itu pakainya Symbian. Kalau yang ini firmware handphone Cina gitu. Nah, gimana untuk gamenya? Kalau tiruan, ini cuma bisa mainin game-game NES aja ya, pakai emulator gitu. Jadi nggak bisa tuh mainin game-game NGEK, bahkan game Java. Secara performanya juga ini kalah sih. Secara bentuknya ini lebih bagus ya, karena lebih tipis, ringan, dan menarik. Fiturnya juga nggak kalah,
Tapi kalau untuk performa sistem dan gamenya, jelas kalah ya. Kesimpulannya, untuk handphone yang ngejiplak banget itu kurang bagus. Dan pastinya nggak bakalan dapet feel yang sama dengan yang asli. Sekalipun itu yang versi KW Supernya, macam Nokia 150 yang sebelumnya saya bahas. Itu walaupun cuma fitur phone biasa, tapi tetap kerasa beda dipakainya. Tapi ya wajar sih, handphone tiruan atau KW gitu kan harganya bagai bumi dan langit sama yang asli. Tapi kalau untuk properti atau gaya-gayaan, mungkin bisa kali ya. Tapi kalau untuk dipakai sebagai handphone utama, enggak deh. Oke, jadi itulah handphone-handphone yang meniru desain handphone legend atau populer pada masanya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.